ambur bokso atsawitur warenim borgu dewa sidiamahi diwayona porocu dayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundarya kaksir sabahya biantara suci Om kesam dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadisiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permadat kesam somam Om santi Berbagai arti keunikan dan sejarah nama orang Bali selengkapnya dalam Bali Story.
Polisi bekuk 2 warga negara Bulgaria yang tertangkap sedang mencuri data di ATM. Agar tidak jenuh, para pengungsi disuguhi seni pertunjukan tarian joget bumbung. Rabu malam kemarin, Net resmi melaunching Net Good People. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Tak hanya kaya akan seni dan budaya, Bali juga menyimpan berbagai macam keunikan. Salah satu keunikannya adalah nama orang Bali sendiri. Begitu uniknya orang Bali, begitu mudah dikenali dari namanya yang mirip dan panjang. Nah, apa saja keunikan dan sejak kapan nama orang Bali seperti saat ini? Selengkapnya dalam segmen Bali Story berikut ini. Nama menjadi salah satu ciri khas unik yang dimiliki orang Bali yang berbeda dengan daerah lain. Selain cukup panjang, nama orang Bali juga memiliki kemiripan satu sama lain. Sebagian besar orang Bali minimal memiliki nama sebanyak 3 suku kata. Nama orang Bali menjadi panjang karena nama depan yang setidaknya diawali 2 suku kata, yakni kata sandang jenis kelamin dan urutan kelahiran. Ciri pertama nama orang Bali adalah kata sandang jenis kelamin. Ada sebutan I dan Ni. Sebutan I dan Ni diletakkan pada nama paling depan. Salah satu contohnya nama Iwayan Wijaya atau Nimade Wijaya. Kata I merupakan kata sandang untuk laki-laki, sedangkan Ni kata sandang untuk perempuan. Jadi jenis kelamin orang Bali bisa langsung dibedakan dari namanya. Setelah kata sandang, biasanya diikuti dengan kata penanda urutan kelahiran. Kata inilah yang menyebabkan nama orang Bali menjadi sangat mirip satu sama lainnya. Karena nama panggilan biasanya diambil dari nama ini seperti Putu, Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Anak pertama biasanya diberi awalan Wayan. Kata Wayan berasal dari kata Wayahan yang artinya tertua atau lebih tua, yang paling matang. Selain Wayan, nama depan untuk anak perempuan bisa juga menggunakan kata Putu atau gede. Putu artinya cucu, sedangkan gede bermakna besar atau lebih besar. Kemudian anak kedua biasanya diberi nama Made, diambil dari kata Madya yang berarti tengah. Di beberapa daerah di Bali, anak kedua juga kerap diberi nama depan Nengah yang diambil dari kata tengah dan juga kade. Sedangkan anak ketiga diberi nama Nyoman atau Komang. Nyoman diyakini berasal dari serapan kata anom dan an yang bermakna muda. Dalam perkembangannya menjadi komang yang secara etimologis berasal dari kata uman yang bermakna sisa atau akhir. Dalam pandangan hidup orang Bali, sebaiknya sebuah keluarga memiliki 3 anak. Namun dalam perkembangannya ada yang lebih sehingga anak keempat diberi nama Ketut. Ketut merupakan serapan dari kata ke dan tut yang bermakna mengikuti atau mengekor. Sedangkan untuk anak kelima dan seterusnya biasanya kembali mengulang dari awal sesuai dengan urutan anak pertama hingga keempat. Selain itu, orang Bali mengenal sistem wangsa yang diwariskan dari zaman kerajaan. Meskipun kini tidak diterapkan secara kaku sebagaimana pada kehidupan zaman kerajaan, sistem wangsa ini masih tetap dipertahankan dalam tradisi penamaan orang Bali. Orang-orang yang dilahirkan dalam kelompok 3 wangsa atau triwangsa akan memiliki nama yang lebih panjang dari orang biasa karena memiliki gelar kebangsawanan yang diwariskan secara turun-temurun.
Ada keturunan Wangsa Brahmana yang namanya diawali dengan gelar Ida Bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu untuk perempuan. Pada masa lalu, Wangsa Brahmana adalah golongan rohaniawan atau pemuka agama kerajaan, yaitu pendeta, pedanda beserta keluarganya. Yang kedua adalah kelompok keturunan dari Wangsa Ksatria. Berbeda dengan Wangsa Brahmana yang hanya diawali dengan satu gelar, pada Wangsa Ksatria ditemukan ada banyak gelar nama, mulai dari dewa, anak agung, Jokorda, Ngakan, Bagus, dan Sang untuk nama laki-laki. Sedangkan pada perempuan biasanya ditambahkan kata Ayu, istri atau Sakti, seperti Dewa Ayu, anak agung istri, dan Dewa Sakti atau Desak. Yang ketiga adalah kelompok keturunan dari Wangsa Wesia. Hampir sama dengan kelompok Ksatria, setidaknya ada 3 gelar kebangsawanan dalam kelompok ini, yaitu Gusti, Gusi, dan Si. Hingga saat ini belum ada yang dapat memastikan sejak kapan orang Bali menggunakan nama depan seperti ini. Namun beberapa sumber memperkirakan sejarah penambahan nama depan seperti ini mulai dari abad ke-14, yakni pada masa pemerintahan Raja Gelgel Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Walaupun diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14 hingga akhir abad ke-19, masih ada sejumlah nama tanpa menggunakan nama khas seperti Wayan, Made, dan sejenisnya. Tetapi hanya mencantumkan awalan sandang jenis kelaminnya saja, seperti hanya bernama Ikaler, Ipanji, atau tokoh yang cukup populer yaitu Nironji dan Nipolok. Polisi bekuk 2 warga negara Bulgaria yang tertangkap sedang mencuri data di ATM. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net.
Petualangan dua warga negara Bulgaria di Bali berakhir di dalam penjara. 2 tahun berada di Bali, mereka sudah berhasil mencuri miliaran rupiah uang nasabah. Boris Georgiev dan Marian Bajidarov, warga negara Bulgaria, merupakan jaringan internasional kejahatan cybercrime. Mereka merupakan penjahat profesional yang sudah berhasil mencuri uang nasabah hingga miliaran rupiah. Modus yang mereka gunakan adalah dengan skimming, yakni dengan cara mengambil data nasabah melalui Wi-Fi router yang telah mereka pasang sebelumnya di sejumlah mesin ATM di Bali. Untuk mengetahui nomor PIN ATM nasabah, pelaku memasang kamera tersembunyi yang diletakkannya di bagian atas keypad. Pelaku kemudian mengambil memory card yang terpasang pada kamera untuk melihat nomor PIN yang sudah terekam. Dari peralatan skimmer dan rekaman video itulah, pelaku berhasil melihat data dan nomor PIN ATM korban. Pelaku kemudian membuat kartu ATM palsu dengan nomor PIN milik korban-korbannya. Dalam sehari, kedua pelaku ini berhasil menguras uang sejumlah nasabah hingga ratusan juta rupiah. Terbukti dari ini juga ada ATM yang bodong sebanyak 58 ini ATM-nya ini, ya. Dan ini sudah ada nomor PIN-nya semua ini. Ini sudah ATM ini sudah ada nomor PIN-nya semua ini, 58 ini. Jadi sudah terindikasi yang nomor PIN-nya ini yang digunakan dengan alat inilah yang canggih, ya. Ya. Dan ini bisa saja ke ATM siapa saja gitu. Yang penting sudah tahu nomor PIN-nya di sini. Sini ada nomor PIN-nya semua ini. Kedua WNA ini tertangkap pada 16 September lalu di salah satu bilik ATM di kawasan Lovina, Buleleng, Bali. Saat itu kedua pelaku sedang mengambil memory card pada kamera tersembunyi yang mereka pasang. Dari hasil penggeledahan dan penyidikan terhadap kedua pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa peralatan skimming, 58 kartu ATM palsu, uang tunai sebesar 30 juta rupiah, dan barang bukti lainnya. Petugas juga melakukan pemblokiran terhadap 4 rekening milik pelaku dengan total saldo mencapai 1.800.000 rupiah. Sejak tahun 2015, Polda Bali telah mendapat laporan kasus skimming sebanyak 43 kasus. Kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Rapat pleno batal digelar, Setia Novanto masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Desakan Novanto agar melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar terus digaungkan. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid kembali tegaskan posisi Setia Novanto dalam partai berlambang beringin tersebut. Prahara KTP elektronik yang membelit Setnov membuat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini merekomendasikan Setnov agar nonaktif sementara menjadi Ketua Umum. Namun Nurdin menampik jika rekomendasi tersebut merupakan desakan internal partai untuk meminta Novanto mundur dari Ketua Umum. Di situ dikatakan hasil kajian itu meminta Pak Setia Novanto mundur, bukan mundur ya, menonaktif. Berarti dia minta dirinya nonaktif. Kemudian dia menunjuk pelaksana tugas. Jadi itu bagus itu hasil kajian itu menyerahkan keputusan kepada Ketua Umum. Desakan agar Setnov mundur dari posisi Ketua Umum telah dilontarkan oleh politikus senior Partai Golkar. Salah satunya mantan Ketua Umum Golkar yang sekaligus Wakil Presiden Yusuf Kala. Kasus mega korupsi KTP elektronik yang menyeret Ketua Umum Golkar Setia Novanto dianggap menjadi penyebab turunnya popularitas partai ini. Sepantasnya begitu, karena ini kita tidak bicara pribadi, kita tidak bicara hanya legalitas, kita bicara image, atau karena partai itu tergantung image masyarakat, tergantung penilaian masyarakat, publik gitu. Kalau publik sudah mengatakan pimpinannya jelek, apalagi partainya. Rekomendasi penonaktifan Setnov sebagai Ketua Umum Golkar dikeluarkan tim kajian DPP Golkar pada Rabu kemarin. Rencana pleno partai beringin untuk membahas nasib sang Ketua Umum Novanto awalnya akan digelar pada Kamis siang, namun harus ditunda hingga Jumat esok. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ketua KPK terus memantau dan meminta second opinion terkait kondisi kesehatan Setia Novanto. Sementara menanggapi polemik foto Setia Novanto dengan berbagai alat peralatan medis yang dinilai janggal, Rumah Sakit Premier Jatinegara sebut peralatan bukan miliknya. Foto Setia Novanto terbaring di ruang rawat dengan peralatan medis terpasang di tubuhnya masih menuai polemik. Sejumlah hal dinilai janggal. Grafik rekam kelistrikan jantung yang pada kondisi normal bergelombang di foto ini datar. Pada pengontrol cairan atau obat ke tubuh pasien tidak terdapat sput atau sejenis suntikan penyup lainnya. Posisi infus yang biasanya di punggung tangan karena pembuluhnya lebih besar, pada Setia Novanto terpasang pada pergelangan tangan. Tak ketinggalan, sungkup di mulut pun dianggap tidak biasa.
Bentuk dan cara memasangnya mengindikasi sungkup bukan untuk terapi oksigen, tapi lebih terapi uap biasa. Pertanyaan pun menjurus ke Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, tempat Ketua DPR sekaligus tersangka korupsi pengadaan IKTP ini diopname. Tak memungkiri Setia Novanto memang dirawat di sini. Namun pihak Premier Jatinegara belum bersedia memberikan keterangan langsung. Pihak Rumah Sakit Premier Jatinegara membenarkan bahwa Ketua DPR Setia Novanto tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakitnya. Meskipun belum ada keterangan resmi dari rumah sakit, mereka bantah bahwa alat kesehatan seperti elektrokardiograf dan alat sungkup yang beredar di media sosial merupakan alat milik dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sementara Ketua KPK nyatakan terus memantau kondisi tersangka. KPK juga meminta pertimbangan terkait sakitnya Setia Novanto pada sejumlah pihak terkait. Setiap hari tim kita melihat ke rumah sakit mengenai kondisi beliau, dan tim juga sudah menyarankan untuk minta second opinion dari ID, tapi kita sedang mempertimbangkan. Coba nanti kita lihat setelah ini ya. Setia Novanto dirawat di rumah sakit sejak 10 September setelah jatuh saat main pingpong. Awalnya didiagnosa vertigo, belakangan Setia disebut alami masalah pada jantungnya sampai harus operasi. Kondisi medis ini membuat pemeriksaan KPK terkait kasus korupsinya tertunda. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tak seperti prediksi awal, pengungsi Gunung Agung setiap hari semakin bertambah. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji.
Ya, kembali di Net Bali, tak seperti prediksi awal, pengungsi Gunung Agung setiap hari semakin bertambah. Di Kabupaten Kelungkung, masyarakat sediakan Banjar sebagai titik pengungsian. Arus pengungsi Gunung Agung terus bertambah. Dari prediksi awal diperkirakan hanya 64.000 jiwa saja. Hari ini sudah mencapai hingga lebih dari 100.000 jiwa lebih yang datang ke titik-titik pengungsian. Nah, di Kelungkung sendiri adalah salah satu yang menerima banyak sekali pengungsi. Salah satunya adalah di Gor Sucapura sini. Di Gor ini hingga hari ini sudah mencapai 3.000 pengungsi yang menempati area dalam maupun luar dari Gor ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, saya sudah bersama dengan Kepala Koordinator BPBD dari Kabupaten Kelungkung, yaitu Pak Putu di sini. Pak Putu, ya Pak Putu, bagaimana Pak? Apakah ada antisipasi yang dilakukan oleh BPBD dari Kelungkung sendiri untuk mengatasi belum bludaknya pengungsi yang datang? Baik, terima kasih. Untuk dalam mempersiapkan menyambut ya kedatangan dari para pengungsi dari Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Karangasem, kami dari pemerintah Kabupaten Kelungkung telah mempersiapkan segala sesuatunya. Tanggal 18 September kemarin, Bapak Bupati telah mengumpulkan kita bersama semua stakeholder yang terlibat untuk diberikan arahan untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan peningkatan status Gunung Agung dari status normal ke waspada. Itu kita siapkan dengan baik dan tentunya kita kumpulkan semua tokoh-tokoh adat untuk bisa membantu memberikan Balai Banjar dipergunakan untuk menerima pengungsi seperti itu. Seberapa banyak Pak membludaknya? Sampai saat ini, sampai hari ini pengungsi yang masuk ke Kabupaten Kelungkung sudah mencapai 22.000 orang tersebar di 154 titik. Seperti prediksi awal memang ada sih data yang masuk kepada kita, pengungsi yang akan masuk ke Kabupaten Kelungkung kurang lebih 15.000 jiwa seperti itu. Nah, dengan meledaknya pengungsi ini, apa kebutuhan yang paling dibutuhkan? Nah, kita juga melihat kebutuhan dasar itu seperti makanan kita sudah siapkan dan banyak bantuan dari perorangan maupun dari pemerintah yang sudah masuk ke Kabupaten Kelungkung mengenai logistik yang ada untuk minggu ke depan ini logistik masih aman seperti itu. Masih aman, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Putu. Terima kasih. Memang dengan adanya ketidakpastian kapan erupsi Gunung Agung ini akan terjadi, banyak sekali masyarakat yang sangat khawatir apalagi dengan meningkatnya intensitas dari gempa yang terjadi di sekitar Kabupaten Karangasem ini. Nah, untuk itu pula pemerintah bersiap-siap untuk mengantisipasi segala hal yang terjadi. Itu Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Sejak dievakuasi beberapa hari terakhir, praktis warga mengungsi tak beraktivitas sama sekali. Nah, berbagai cara pun dilakukan agar mereka tidak jenuh. Salah satunya dengan menyuguhkan seni pertunjukan tarian joget bumbung. Berbagai cara dilakukan untuk menghibur pengungsi Gunung Agung. Salah satunya yang dilakukan di posko pengungsian yang berada di Banjarpatus, Desa Gunaksa, Kelungkung. Para pengungsi disuguhkan salah satu tarian tradisional khas Bali bernama joget bumbu. Tarian yang secara langsung mengajak penonton ikut menari adalah ciri khas tarian yang satu ini. Gaya penonton yang terkesan kaku serta tidak bisa menari inilah yang membuat suasana pecah dan penonton ikut bergelak tawa. Secara tidak langsung, hiburan seperti ini mampu menghilangkan sedikit kejenuhan warga yang beberapa hari terakhir berada di pengungsian. Ya, untuk menghibur anak-anak di sini biar happy gitu. Senang nggak bisa mengisi pengungsian? Senang. Sudah berapa kali kalau ngisi pengungsian? 3 kali. Tujuan kita hari ini seperti kemarin juga menghibur mereka para pengungsi agar mereka tidak stres, tidak jenuh di lokasi pengungsian. Para pengungsi pun sangat terhibur dengan pertunjukan tarian ini dan sedikit mengobati trauma mereka. Terlebih sejak dievakuasi, mereka praktis tidak dapat melakukan aktivitas normal sama sekali. Ya perlu lah sih, biar hilang sumpahnya, ketakutannya hilang. Kalau harapannya apa, Bu? Ya mudah-mudahan lah, cepat lah Gunung Agung yang meletus agar saya tidak di sini sampai bulanan itu sumpah rasanya. Hingga Kamis malam, sejumlah pengungsi di Kabupaten Kelungkung mencapai 22.500 jiwa. Mereka tersebar di berbagai posko pengungsian, balai banjar, serta rumah-rumah warga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi posko bencana Gor Swecapura Kamis pagi yang menyerahkan bantuan 55 ton beras dan 5 buah bus. Kamis pagi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi posko bencana yang berada di Gor Swecapura, Klungkung. Dalam kunjungan ini, Menteri Budi Karya mengecek kesiapan pemerintah daerah terkait dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung. Menteri Perhubungan juga menyerahkan bantuan beras sebanyak 55 ton. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga akan menyerahkan bantuan 5 buah bis. Nantinya, bis-bis ini akan ditempatkan di beberapa titik posko bencana untuk mengantar pengungsi beraktivitas agar tidak jenuh berada di pengungsian. Hari ini 35 ton dan kemarin 20 ton. Kami terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu itu. Kita juga memberikan suatu bantuan bus untuk di beberapa tempat. Menteri Budi Karya Sumadi juga menyinggung terkait operasional Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Nantinya penerbangan yang dari dan menuju Bandara Ngurah Rai akan dialihkan ke 10 bandar lainnya di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sempat tinggal di posko pengungsian, 20 warga desa Pempatan Rendang akhirnya memilih mengungsi secara mandiri. Mereka memilih mengungsi di sebuah lahan kosong di Tabanan bersama 46 ekor sapinya. Hewan ternak merupakan harta yang sangat berharga bagi sebagian pengungsi. Bahkan masih ada sejumlah warga yang tinggal di zona merah dan enggan mengungsi karena alasan hewan ternak mereka tidak terurus. Seperti Komang Mudata, warga Banjar Teges, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem, sebelumnya dia enggan mengungsi karena cemas hewan ternaknya tidak terurus. Dia pun memilih tetap bertahan meskipun daerahnya masuk zona merah erupsi Gunung Agung. Beruntung, sanak saudaranya menawarkan untuk tinggal di sebuah lahan kosong bekas galian C di Banjarbongan, Jawa, Desa Bongan, Tabanan. Sejak Sabtu lalu, secara mandiri dia bersama 19 keluarganya pun memilih tinggal di lokasi ini. Mereka mengungsi bersama 46 sapi peliharaannya. Tempat sampingnya tidak ada gitu. Tapi ada tempat sampingnya jauh dengan tempat poskonya. Kalau di sini kan langsung buat sendiri. Meskipun mereka tinggal di tenda darurat, namun mereka merasa nyaman tinggal di lokasi ini. Karena sebagian dari mereka sebelumnya sudah sempat tinggal di posko pengungsian di Bangli, namun kondisinya yang terlalu ramai membuat tidak nyaman dan stres. Hanya saja mereka kini membutuhkan bantuan dari relawan karena perbekalan mereka sudah mulai menipis. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Meskipun Gunung Agung level awas, sejumlah galian C di Kecamatan Kubu Karangasem, Bali tetap beroperasi seperti biasa. Pihak kepolisian akhirnya menghentikan sejumlah truk pengangkut pasir dari Jembrana dan Buleleng untuk memperlancar lalu lintas saat mengevakuasi warga 6 desa di Kubu. Untuk memperlancar proses evakuasi di wilayah Kecamatan Kubu Karangasem, Bali yang terdampak jika Gunung Agung meletus, aparat kepolisian melarang truk pengangkut pasir untuk beroperasi. Puluhan truk dari arah Jembrana dan Buleleng pun di-stop dan dilarang masuk ke kawasan galian C yang tersebar di 26 titik di wilayah Kubu Karangasem. Alhasil, sejumlah sopir pun sempat protes kepada aparat kepolisian Polsek Kubu yang berjaga. Salah satu sopir pengangkut pasir asal Jembrana ini mengaku rugi dengan dilarangnya mengangkut pasir tersebut. Bawa ke negara. Ke negara? Kenapa di stop di sini? Sudah dikasih lewat polisi. Alasannya? Mau meledak, mau meletus. Banyaknya truk yang masih beroperasi mengangkut pasir ini dikarenakan aktivitas galian C di 26 titik di wilayah Kubu Karangasem ini masih beroperasi seperti biasanya. Menurut pemilik galian C ini mengaku aktivitas Gunung Agung dari pengamatan para pekerja masih normal meskipun beberapa kali terjadi gempa setiap harinya. Sebanyak 120 pekerja setiap galian C ini merupakan warga yang terdampak jika Gunung Agung terjadi erupsi. Para penambang ini pun mendapatkan upah yang lebih, yang biasanya dibayar Rp250.000 setiap harinya, naik menjadi Rp400.000. Para penambang pasir ini mengaku telah membekali diri dengan alat pemantau berupa teropong yang sewaktu-waktu selalu mengamati kondisi Gunung Agung yang kini berada di level awas. Kalau ini ditutup kan lumpuh total Bali. Bukan untuk masyarakat di sini saja yang masih mau berusaha kerja. Buruh-buruh bangunan di Denpasar dia mau makan apa? Dia kan juga nggak kerja, mereka nggak kerja. Bakal perekonomian Bali kan bakal lumpuh total, Pak. Kalau ini juga masih dikasih jalan, mudah-mudahan pemerintah bisa memaklumi
masyarakat Kubu yang udah mau kena musibah tapi masih mau berusaha, kenapa itu tidak didukung gitu loh? Kenapa kita malah disuruh minta-minta menunggu? Kalau kita disuruh menunggu sampai kapan kita menunggu? Sedangkan kita masih bisa lihat situasinya kayak gini masih bagus. Sementara itu, menurut Camat Kubu, Made Suwartana menjelaskan bahwa penutupan aktivitas galian C ini hanya bersifat sementara selama proses evakuasi warga yang terdampak erupsi. Ini dikarenakan sering terjadinya kemacetan lantaran truk-truk pengangkut pasir ini menghambat jalur lalu lintas evakuasi menuju Buleleng dan Klungkung. Sampai dengan sekarang operasi galian C itu kan memang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat, utamanya kaitan dengan proses evakuasi nanti. Nah, kemungkinan besar dengan masih lalu lalangnya truk-truk galian C itu kan bisa mengganggu proses evakuasi. Kaitan dengan hal dimaksud, kami sudah berkoordinasi ke Muspika, dalam hal ini saya sendiri selaku camat, kemudian Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ya, seperti itu sudah membuat surat himbauan kepada pengusaha-pengusaha galian C yang ada di Kecamatan Kubu untuk sementara waktu menghentikan kegiatannya sampai dengan kondisi aman. Nah, tetapi setelah diinformasikan seperti itu, dihimbau seperti itu, juga masih ada pengusaha yang belum mau melaksanakan himbauan itu. Sehingga tadi juga Kapolsek melaksanakan kegiatan penjagaan di wilayah masuk di Kubu, yaitu di daerah Gianyar Barat dan di daerah Munti. Hingga saat ini sebanyak 6 desa dari 9 desa di Kecamatan Kubu yang terdampak jika Gunung Agung mengalami erupsi telah meninggalkan pemukimannya di wilayah utara Gunung Agung ini. Sebanyak 13.000 jiwa telah mengungsi ke wilayah Buleleng, Jembrana, dan Kota Denpasar. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sejak meningkatnya aktivitas Gunung Agung ke level 4 atau awas, pasokan pasir ke sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Harga pasir pun melonjak hingga 50% dari harga normal. Meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963 menyisakan jutaan kubik pasir di sekitar kawasan yang terdampak erupsi Gunung Agung, Karangasem. Tak heran bila di Karangasem banyak terdapat pertambangan pasir. Bahkan sebagian besar pasukan pasir di Bali berasal dari Karangasem. Namun sejak meningkatnya aktivitas Gunung Agung ke level 4 atau awas, pasokan pasir di sejumlah pedagang pasir mulai berkurang. Harganya pun mengalami lonjakan. Seperti sejumlah penjual pasir di wilayah Tabanan, sejak seminggu yang lalu pasokan pasir mulai mengalami penurunan. Minimnya pasokan sementara banyaknya permintaan membuat harga pasir mengalami lonjakan hingga 50%. Menurut Ketut Regep, salah satu penjual pasir di Tabanan menjelaskan bahwa calon pembeli harus bersabar menunggu pasokan hingga 3 hari. Hal ini disebabkan karena truk pengangkut pasir kini mengalihkan rutenya ke galian C di Desa Songan, Kintamani. Ya kita tunggu berapa dapat dari pasir dari Kintamani, Songan itu, ya itulah dulu sementara ini. Tidak ada cari jalan keluar lagi untuk cari material. Naiknya level Gunung Agung ke level 4 membuat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan rekomendasi agar warga maupun wisatawan tidak melakukan aktivitas pada radius 12 km dari kawah puncak Gunung Agung. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Geliat tenun ikat di Kota Maumere, Kabupaten Sika terus menunjukkan eksistensinya. Ikuti liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis yuk. Ini talk show hanya di NET.
Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Geliat tenun ikat di kota Maumere, Kabupaten Sika terus menunjukkan eksistensinya. Untuk memperkuat pondasi dan ragam kreasi tenun ikat, NET bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf kembali menggelar LearnX, yakni berbagi ilmu dan pengalaman bersama para ahli. Kota Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya menawarkan keindahan alamnya yang mempesona, tapi juga menawarkan produk budaya yang indah. Ialah tenun ikat khas Maumere, berciri khas dengan warna-warni alami, motif tradisional dan modern yang beragam. Dengan fungsi sosial yang tinggi, membuat tenun ikat Maumere layak jadi cenderamata bernilai jual tinggi. Potensi inilah yang menjadi perhatian NET. Bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, kembali digelar LearnX. Digelar di SeaWorld Hotel, sejumlah narasumber memberikan ilmu, tips dan trik demi memajukan perekonomian masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang ada di Maumere. Salah satunya adalah Shirley Irawati. Pengusaha tenun ikat yang pernah meraih Karya Nugraha Catalia Award tahun 2017 ini adalah penggiat inovasi beragam produk tenun ikat. Shirley pun juga mengajak seluruh peserta untuk berinovasi lewat limbah konveksi tenun ikat agar bisa menjadi produk kreatif yang bernilai tinggi, seperti tas maupun beragam aksesori. Inovasi itu tidak boleh berhenti statis di tempat dan hanya mencontek dari orang, tapi kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk berkreasi, tidak boleh putus semangat dan terus berjuang, terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang lebih bagus lagi. Kearifan lokalnya dalam proses pengerjaannya dari awal sampai akhir. Inspirasi juga datang dari David Daniel. Pemilik Nani khas Flores ini pun berbagi ilmu kepada para peserta tentang pemasaran sebuah produk. Baginya, produk lokal sangat bisa bersaing di kancah internasional jika pelabelan kemasan dan pemasaran dikelola dengan baik. Harapan kami bahwa bukan cuma sampai di sini, tetapi setelah mereka membuat menjadi barang produk jadi, maka harus bagaimana mereka membangun karakter produk mereka, diberi labeling, mereka harus belajar lagi tentang labeling, membangun pasar yang baik, dan juga membangun sebuah usaha atau bisnis yang baik. Kami mengharapkan Bekraf bisa mendukung kami lagi di program-program seperti ini. Ratusan peserta baik dari mahasiswa, perajin, dan masyarakat antusias ikuti LearnX. Lewat kegiatan ini mereka pun terpacu untuk berani berinovasi dan berbisnis lewat tenun ikat Maumere. Dan di sini juga menurut saya kesan yang saya bisa dapat bagaimana sih cara membangun bisnis lebih baik dengan tata cara peraturan yang lebih lengkap untuk bisa membangun Maumere ini menjadi kota kreatif UNESCO. Sudah 2 tahun Bekraf memfasilitasi pengembangan penenun di Kabupaten Sika. Bekraf pun terus mendorong generasi muda di Maumere untuk terus kreatif berinovasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari sisi SDM mereka sudah turun-temurun memiliki kemampuan sebagai penenun, hanya yang kita dorong adalah kreativitas mereka yang terus-menerus sehingga menghasilkan produk-produk lain selain hanya kain ikat itu sendiri. Hadirnya NET dan Bekraf melalui program LearnX di Maumere sangat diapresiasi pemerintah Kabupaten Sika. Kami berterima kasih kepada Badan Ekonomi Kreatif Nasional yang melihat ini dan kemudian membantu kami untuk melakukan pelatihan-pelatihan agar desain yang kami miliki ini mesti bisa dikreasikan untuk membuat sesuatu yang lebih baik, lebih indah, dan sesuai dengan
masyarakat. Setelah berlangsung di Maumere, LearnX juga akan hadir di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Juga dengan misi serupa, mengembangkan potensi lokal agar bisa bersaing di kancah internasional. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Yang memperingati Hari Kereta Api Nasional yang jatuh tepat 28 September, PT Kereta Api Indonesia terus berinovasi. Salah satunya dengan pembangunan rute kereta Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan Banten. Progres pembangunan proyek menelan anggaran 2,5 triliun ini direncanakan diuji coba pada November mendatang. Proyek kereta Bandara Soekarno-Hatta rencananya akan mulai diuji coba pada bulan November tahun 2017 ini. Dan di stasiun Manggarai inilah yang rencananya akan menjadi stasiun keberangkatan awal dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sudah sejauh mana proyeknya dan bagaimanakah upaya dari pihak pengelola dalam mengejar target pembangunan ini? Pengembangan prasarana penunjang stasiun Manggarai yang menjadi titik keberangkatan awal menuju Bandara Soekarno-Hatta terus dikebut. Salah satunya pembangunan jalur ganda atau double track kereta. Hal ini untuk mengantisipasi kepadatan antrian kereta komuter lain dan kereta jarak jauh yang masuk dan berangkat. Ya itu kan sekarang sedang dibangun itu, ya double track. Kemudian juga nanti kan dari Bogor tuh bisa langsung ke atas ya, Jakarta Kota itu. Dan itu sedang diupayakan oleh Dirjen Perkeretaapian untuk pengembangan stasiun Manggarai tersebut. Itu mudah-mudahan semua bisa bottleneck itu ya berkurang lah. PT KAI mencatat progres proyek pembangunan kereta rute menuju Bandara Soekarno-Hatta telah mencapai 83%. Termasuk pembangunan perlintasan rel dari stasiun Batu Ceper menuju stasiun Soekarno-Hatta berjalan cukup signifikan. Pembebasan lahan telah dilakukan dan sudah steril dari bangunan, termasuk mengganti lahan tempat pemakaman umum Gojlong di Kelurahan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Selain menyambung rangkaian kereta, pekerjaan fokus lebih banyak pada perataan tanah dan pemasangan saluran atas listrik tegangan tinggi. Karena kereta bandara menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya, layaknya kereta KRL Jabodetabek. Tepat di belakang saya merupakan ujung dari lintasan rel kereta api yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Memang ada beberapa alasan yang kemudian menjadi hambatan mengapa lintasan rel kereta api ini belum tersambung sepenuhnya hingga ke Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya adalah pengurukan tanah yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena kedalamannya yang mencapai 8 meter. Selain itu juga ada hambatan seperti belum rampungnya jembatan dan juga bantalan dari rel kereta api itu sendiri. Dan yang terakhir, persoalan pembebasan lahan, karena memang beberapa meter di belakang saya merupakan bekas tempat pemakaman umum dan juga bekas pemukiman warga yang memang butuh waktu lebih untuk merelokasi tempat-tempat tersebut. Rencananya kereta berhenti di 5 stasiun, yakni Manggarai, Sudirman Baru, Duri, Batu Ceper, dan terakhir stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Waktu tempuh sekitar 1 jam dengan jadwal kedatangan kereta sekitar 15 hingga 20 menit sekali. Sementara tarifnya berkisar Rp100 hingga Rp150.000 sekali perjalanan. Proyek ini merupakan kerjasama PT KAI dan Angkasa Pura II yang menelan anggaran Rp2,5 triliun. Rp2 triliun diantaranya dibiayai sindikasi 4 bank. Tingginya tarif kereta bandara dikritik pengamat transportasi Darmaning Tias, yang memprediksi kereta bandara akan sulit bersaing dengan transportasi lainnya. Kalau tarifnya tinggi, katakanlah misalnya di atas 100, mungkin ya dugaan saya sedikit orang yang naik. Kenapa? Karena kalau kita pergi berdua, ya tentu kita akan memilih naik taksi yang bisa pergi dari rumah ke rumah gitu ya, dari titik point to point lah intinya ya. Nah, tetapi kalau misalnya tarifnya di bawah 100, nah itu baru bisa menarik masyarakat untuk menggunakan kereta bandara. Meski begitu, kereta bandara memiliki nilai plus, yakni waktu tempuh dan ketepatan waktu kedatangan. Rencananya kereta bandara akan diuji coba November mendatang. Ditargetkan masyarakat dapat menggunakan pada awal tahun 2018. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Rabu malam kemarin Net resmi melaunching Net Good People. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Ya, Rabu malam kemarin Net resmi melaunching Net Good People. Komunitas Good People ini akan menjadi wadah komunikasi generasi milenial di seluruh Indonesia hingga mancanegara. Apresiasi pemirsa setianya, Rabu malam Net launching komunitas Net Good People. Lahirnya Net Good People disimbolkan dengan pemotongan tumpeng oleh CEO Net Wisnu Tamakusubandio dan penanggung jawab Net Good People Yong Suharto. Jadi ini adalah wadah untuk berkomunikasi, kemudian saling bertukar pikiran, kemudian lebih mendapat informasi dari masing-masing daerah, tapi dengan informasi yang dari anak-anak milenials yang bahasanya masa kini, kemudian harapannya dia besar untuk membangun Indonesia ini dan menjadikan Indonesia negara yang lebih baik dan menginspirasi kepada seluruh dunia. 22 perwakilan Net Good People dari berbagai daerah live streaming di Facebook Net Media Tama Televisi bersama CEO Net. Saya pecinta Net TV ya, karena saya nonton Net TV itu karena TV kan beda dari yang lain ya. Terus nggak istilahnya nggak ikut kayak tren-tren TV yang lain gitu. Jadi dia TV-nya kualitasnya beda. Televisi paling keren, kalau menurut aku dia beda banget dengan televisi lain gitu. Jadi makanya aku kenapa berminat banget gabung di sini, karena aku memang ingin berkontribusi langsung dengan mereka dan ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Selain resmikan Net Good People sebagai bagian dari keluarga besar Net, website Net Good People, goodpeople.netmedia.co.id juga diresmikan. Website ini akan menjadi wadah interaksi antara Net Good People dan Net, juga antar sesama Net Good People. Dengan dibentuknya Net Good People ini diharapkan dapat menjadi komunitas yang kreatif dan inovatif serta bermanfaat untuk masyarakat luas. Dilahantika, Reza Nindita melaporkan untuk Net. Nah, berikut 2 bintang film Hong Kong favorit para pemirsa, Andy Lau dan Donnie Yen, beraksi di film terbaru mereka, Chasing the Dragon. Debut peluncuran perdana film ini disebut meriah para fans.
Inilah dua bintang film terbesar di Hong Kong, Andy Lau dan Donnie Yen yang baru saja meluncurkan perdana film Chasing the Dragon. Film karya sutradara Wong Jing dan Jason Kwan ini menceritakan Lim Pi Ho yang diperankan Donnie Yen sebagai imigran ilegal yang masuk ke Hong Kong di tengah masa penjajahan Inggris pada tahun 1963. Menjadi pengedar narkoba, penampilan Donnie Yen pun tak seperti biasanya. Sukses di film Yip Man, Donnie Yen kini dirias gunakan rambut palsu dan makeup khusus. 非常享受这个过程。那么刘德华先生大家都知道他拍那种戏种，这种戏种扮演这种角色非常有经验。对我来说，我是第一次扮演这个角色，但是我也可以给这个电影增加有一定的除了新鲜感有一定的帮助了。 Melebarkan bisnisnya, Ho pun dibantu kepala sersan detektif bernama Lee Rock yang diperankan Andy Lau. 我感觉到好像就像昨天的事一样，好像很接近，好像没想过那么久，没想到真的20几年了，对。所以这一次其实20几年之后再演同一个角色，还好有他们一群朋友，他们真的很用心，然后让这一次。 整个戏都有一些新鲜感。Chasing the Dragon meluncur di bioskop Hong Kong, China dan Taiwan pada akhir September 2017. 白我最大，黑你最大。 Menu-menu andalan Solo akan disajikan dalam pesta pernikahan Kahiyang Ayu Bobi Nasution. Dengan demikian diharapkan para tamu yang hadir dari berbagai daerah dapat merasakan menu khas kota batik. Kegiatan di dapur catering asal Solo, Jawa Tengah ini masih terbilang normal. Disinilah nantinya seluruh menu masakan pesta pernikahan Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu Bobi Nasution diproduksi. Catering milik sang kakak Gibran Raka Buming Raka akan disajikan menu-menu andalan kota batik. Makanannya makanan Jawa, Pak. Misalnya apa aja? Nah, beda dengan Mas Gibran. Hampir sama, nasi liwet, serapi, ledre, ada aneka jamu. Apalagi sate kere, ini kan nanti tamunya kan datang dari seluruh Indonesia ya biar mereka merasakan kuliner Solo. Pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution dilangsungkan 8 November mendatang di Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Angga Eka melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Nah, setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Crazy Horse yang akan membawakan lagunya berjudul Smile Bali Smile. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Feraz Denvia Matususma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. Mentari tersenyum, kicau burung